Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. Dan John Herdman sudah memimpin latihan timnas kita untuk persiapan menghadapi FIFA Series pertandingan pertama tanggal 27 Maret yang akan datang melawan Saint Kitts and Nevis di Gelora Bung Karno. Sementara lawan sudah tiba dan sampai kemarin jumlah pemain memang belum semuanya berkumpul karena mungkin 15-16 pemain yang sudah ada. Martin Paes sudah muncul, tapi dari rencana bahwa semua harus ada sampai pada tadi malam, akhirnya harus tertunda sampai hari ini. Ya, saya barusan sebelum berbicara di konten saya ini sempat ngobrol dengan Ketua BTN Pak Sumarji untuk memastikan pemain-pemain tersisa yang sedang on the way yang menuju Jakarta untuk bergabung dengan timnas. Ya, bagi John Herdman, dia tidak mempermasalahkan, dia sangat paham, mengerti dengan situasi kondisi yang terjadi karena pemain-pemain baru selesai memperkuat klubnya, tentunya ada hal lain yang membuat mereka agak sedikit telat bergabung. Dan dia berharap bahwa hari ini semua sudah bersama ya datang, dan Pak Marji juga sebagai Ketua BTN sudah mengiyakan bahwa ini tanggal 25 ya semua sudah bisa berkumpul karena sudah ada pembicaraan dengan semua pemain yang sedang on the way ke Jakarta. Karena kalau melihat sampai kemarin latihan itu kan yang belum muncul mungkin ada sekitar 9 pemain ya teman-teman. Ya termasuk dengan kapten kesebelasan Jai Ises, ada Emil Audero, Calvin Verdong, Nathan Cho, Dean James juga, ya Joe Pelupesi, Ragnar yang memang belum bergabung, ya juga Justin Hubner. Tapi mereka hari ini kata Pak Marji itu sudah akan bersama-sama dan tetap ditunggu oleh John Herdman, dan dia melihat ada semangat ya yang terjadi di antara pemain-pemain ketika memimpin latihan kemarin di Stadion Madia. Semangat itu yang perlu ya untuk ditumbuhkan menghadapi laga pertama di tahun 2026 ini di FIFA Series menghadapi Saint Kitts and Nevis. Jadi dia tidak bukan saja berbicara soal taktik, strategi, tetapi melihat bagaimana mentalitas pemain. Ketika kebersamaan itu ada dan semangat mereka dalam berlatih, John Herdman sangat terkesan. Ya. Dan dia mengatakan bahwa pemain sudah siap untuk melakoni laga melawan Saint Kitts and Nevis. Ya. Memang tidak mudah kalau bisa dikatakan melawan Saint Kitts karena John Herdman ketika memimpin ya masih menangani timnas Kanada di 2019 pernah berlaga melawan Saint Kitts and Nevis karena mereka berada dalam satu zona yang sama di CONCACAF sana di Amerika Utara, Tengah dan Karibia, dan terlihat ada perlawanan sengit yang dilakukan oleh Saint Kitts and Nevis terhadap Kanada dan bersusah payah tim asuhan John Herdman bisa menang dengan sebiji gol atau 1-0, dan itu pun terjadi lewat gol tunggal Atiba Hutchinson ya, di babak pertama, di penghujung babak pertama, dan tidak ada gol lagi di babak kedua. Jadi dari sini John Herdman mempertegas bahwa Saint Kitts ini tim yang bagus. Jadi Indonesia harus fokus. Jadi dia ingin semua pemain ini harus bertempur, bermain dengan semangat juang yang tinggi. Ya apalagi didukung oleh penggemar sepak bola yang fanatik di GBK, dan Herdman berharap bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ya pasti kemenangan lah ya untuk pertandingan pertama. Tapi tetap dia melihat bahwa pemain-pemain Indonesia jangan lengah di belakang, kemudian jangan menganggap enteng lawan karena Saint Kitts adalah tim yang bagus dan ini juga bisa menyusahkan bagi timnas kita. Tetapi dengan keyakinan bahwa ketika melihat dengan komposisi pemain, ya materi yang ada, John Herdman yakin bahwa tim yang dia tangani ya, itu bisa mengatasi Saint Kitts and Nevis. Ya, ada keceriaan memang dalam latihan kemarin dan dia memimpin ya
walaupun dengan ceria tapi serius ketika menangani sekitar 15 pemain kemarin yang ada, dan tekadnya bahwa dia ingin mendapatkan suatu komposisi pemain yang baik di dalam starting 11 menghadapi Saint Kitts. Memang belum disebutkan dia akan pakai pola seperti apa, taktik seperti apa, tetapi dia ingin menampilkan pemain terbaik di dalam starting 11 sesuai dengan keinginan dia. Apakah mau main dengan 3-4-3, 3-4-2-1, atau dengan 4-3-3, 4-2-3-1, John Hetman belum bisa mengatakan ke sana, tapi starting 11 yang dia inginkan adalah starting 11 terbaik untuk ditampilkan melawan Saint Kitts. Jadi bukan tidak mungkin, bahkan akan ada pemain-pemain semua dari abroad yang bermain di Eropa semua ditampilkan dalam pertandingan perdana misalnya. Ya, selain penjaga gawang salah satu di antara Martin Paz atau Emil Audero, masih punya Sandy Walsh di kanan, kemudian Kevin Dix yang tadinya di kanan bisa berpindah main di kiri karena di Gladbach di Bundesliga dia bisa dimainkan di posisi kiri. Verdong dia dorong ke tengah ketika mengisi kekosongan dari Tom Haye untuk berdampingan dengan Joe Pelupessy. Itu kan opsi-opsi yang dia bisa lakukan. Kemudian kalau dengan 3 back bisa saja dengan Elkan Bagot mendampingi Jai Itzes, ada Justin Hapner yang bermain di sana, dan ini tentunya dianggap bagus ya. Kalau Dix bermain di kiri misalnya dengan Sandy Walsh bermain di kanan, ya di tengah ada Verdong dan Pelupessy, sementara di depan ada Eliano Reinders, ada Ole Rummenigge ya, dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Nah, itu komposisi yang saya pikir sejauh ini belum pernah dilakukan oleh semua pelatih sebelumnya, ya baik di ST sampai di PK, untuk memainkan semua pemain-pemain dalam starting 11, pemain-pemain abroad, ya, atau pemain-pemain yang bermain di luar, ya, atau pemain yang sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia yang sekarang ada beberapa bermain di Indonesia, termasuk Eliano Reinders yang bermain di Persib, ya. Nah, itu kita akan tunggu, ya, racikan seperti apa yang akan dimainkan oleh John Hetman, tapi dia menginginkan bahwa pemain-pemain yang akan tampil adalah pemain-pemain yang siap secara 100% untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita nantikan teman-teman, ya. Semoga semua hari ini sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Marji sebagai Ketua BTN itu sudah ada, semua pemain akan tiba, ya. Dari rencana kemarin yang harus ini yang tertunda hari ini, semua bisa berkumpul karena John Hetman hanya punya waktu 3 hari secara bersama-sama kalau melihat sampai ke tanggal 27, ya. Dari kemarin kalau bisa dihitung, ya, apalagi kalau dengan waktunya sangat singkat. Kalau dengan hari ini semua Jai Itzes baru bergabung, berarti kan 2 hari sampai ke depan untuk mempersiapkan tim. Sangat singkat, tetapi tetap dia yakin dengan pemain yang ada, dengan tekad, semangat pemain-pemain yang sudah ada saat ini, itu bisa membawa hasil yang baik nantinya. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.